Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat. Mari kita mulai. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal latihan persamaan kuadrat. Nomor 1, jika persamaan 2x kuadrat dikurang 3x dikurang 14 sama dengan 0, mempunyai akar-akar x1 dan x2, dengan x1 lebih dari x2, maka nilai dari 4x1 ditambah 5x2 adalah... Oke, di sini kita tulis ulang soalnya 2x kuadrat kurang 3x kurang 14. Kemudian kita lihat dengan memfaktorkan persamaan kuadrat ini kita harus lihat koefisien dari x kuadrat. Karena koefisiennya adalah 2, maka lebih mudahnya kita tulis dulu setengah dikali 2x dikali 2x. Ini salah satu cara ya untuk memfaktorkan. Kalau misalkan sudah bisa langsung tanpa perlu ditulis setengah dikali 2x kali 2x, atau mau menggunakan rumus ABC juga boleh ya untuk memfaktorkannya. Yang penting mencari nilai x yang merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini kita lihat kalau 2 dikali negatif 14 itu hasilnya adalah negatif 28. Nah, sekarang dua angka yang jika dikalikan sama dengan negatif 28 dan dijumlahkan sama dengan negatif 3 itu angka berapa? Oke, angkanya adalah negatif 7 dikali 4. Ya, di sini negatif 3 dari mana? Dari koefisien variabel x. Ada negatif 3 ya, jadi seperti ini cara pemfaktorannya, salah satu cara pemfaktoran. Oke, nah di sini setengahnya kita masukkan ke dalam ruas ya, atau kelompok yang bisa dibagi 2. Nah, jadi dimasukkan ke 2x tambah 4 dibagi 2. Jadi kita peroleh 2x kurang 7 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Maka x-nya itu ada 2x kurang 7 sama dengan 0, atau x tambah 2 sama dengan 0. Yang pertama, kita punya x sama dengan 7 per 2. Dan yang kedua, kita punya x sama dengan negatif 2. Kita lihat di soal, di sini katanya x1 lebih dari x2. Maka x1-nya adalah 7 per 2, dan x2-nya adalah negatif 2. Sehingga di sini 4x1 ditambah 5x2 tinggal dimasukkan saja. 4 kali 7 per 2 ditambah 5 kali negatif 2. Maka hasilnya adalah 4. Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 4 ya. Dengan cara seperti di layar. Silahkan dipelajari dulu. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, di sini akar-akar dari 2x kuadrat kurang 6x tambah 3 sama dengan 0 adalah, nah di sini ada beberapa tipe, ya, ada real berbeda, real dan sama, tidak real, real dan tidak real, tidak memiliki akar. Yang perlu kita perhatikan adalah akar-akar dari persamaan kuadrat itu ditentukan oleh nilai diskriminannya. Diskriminan sendiri adalah b kuadrat kurang 4ac. Nah, di sini kita perhatikan untuk persamaan kuadrat yang ada di soal, A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 6, dan C-nya adalah 3. Berarti, diskriminannya adalah negatif 6 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 36 dikurang 24, yakni 12. Nah, kita harus tahu dulu, diskriminan di sini ada 3 macam. Yang pertama, kalau diskriminan lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real yang berbeda. Kalau sama dengan 0, 1 akar real, atau boleh sebutnya 2 akar real yang sama. Nah, kalau sama artinya cuma 1 sebenarnya angkanya, ya kan?
Oke, kalau yang D kurang dari 0, maka dia tidak memiliki akar real. Jadi, untuk yang tidak memiliki akar real, berarti ya diskriminannya kurang dari 0. Nah, di kasus ini sendiri, kita sudah menghitung diskriminannya sama dengan 12. 12 sendiri itu artinya lebih besar dari 0. Ya, jadi kesimpulannya kita memiliki D lebih dari 0, artinya berarti akar persamaan dari soal 2x kuadrat min 6x tambah 3 itu adalah 2 akar berbeda, atau yang real dan berbeda, gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Nomor 3. Jika akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0 adalah alfa dan beta, maka nilai 1 per alfa ditambah 1 per beta adalah... Oke, di sini kita lihat dulu, akarnya katanya alfa dan beta. Kita harus ingat suatu sifat di persamaan kuadrat. Kalau memiliki akar alfa dan beta, maka kalau alfa tambah beta, itu sama dengan negatif dari koefisien B per koefisien A dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kalau alfa kali beta, maka akan sama dengan koefisien C per koefisien A. Nah, koefisien A, B, dan C-nya sendiri itu apa? Kita lihat di soal. Di sini karena koefisien x kuadrat itu 1, maka A-nya sama dengan 1. Kalau koefisien x adalah negatif 2, maka B-nya adalah negatif 2. Dan konstantanya itu negatif 8, berarti C-nya adalah negatif 8. Nah, maka kalau kita lihat alfa tambah beta untuk persamaan di soal nomor 3, itu berarti negatif dari negatif 2 dibagi 1, yakni 2. Kalau yang alfa kali beta berarti negatif 8 dibagi 1, berarti sama dengan negatif 8. Nah, dari sini ditanyakan adalah 1 per A ditambah 1 per B. Maksudnya 1 per alfa ditambah 1 per beta. Kita lihat, kalau ada suatu pecahan, nah di sini kita samakan dulu pecahannya di penyebutnya. Dikalikan ya, berarti alfa beta. Nah, untuk pembilangnya berarti tinggal kali silang saja, berarti beta tambah alfa. Oke, kita lihat beta tambah alfa itu sama dengan alfa tambah beta. Maka untuk pembilangnya itu adalah 2, dan penyebutnya adalah negatif 8. Nah, maka hasilnya adalah negatif 1 per 4. Oke, dipahami dulu ya. Oke, selanjutnya, nomor 4. Panjang suatu persegi panjang adalah 2 cm lebih panjang dari lebarnya. Jika luasnya 195 cm kuadrat, maka panjang persegi panjang tersebut adalah... Oke, di sini kita lihat dulu. Kita misalkan dulu panjangnya adalah P dan lebarnya adalah L. Kemudian diketahui di soal katanya panjang adalah lebar tambah 2, jadi 2 tambah L. Kemudian luasnya, kita tahu luas persegi panjang adalah panjang kali lebar ya. Dan diketahui katanya 195 cm kuadrat. Ditanyakan panjangnya berapa atau P-nya berapa. Oke, di sini kita bisa gunakan rumus luasnya. Nah, luas adalah panjang kali lebar. Maka 195 adalah, nah panjangnya kita gunakan yang 2 tambah L, dikali dengan lebarnya yakni L. Oke, kita bisa kali pelangi, jadi 195 sama dengan 2L ditambah L kuadrat. Nah, berarti di sini kita satu ruaskan ya semua variabelnya, jadi L kuadrat tambah 2L kurang 195 sama dengan 0. Kita faktorkan, ya, jadi kalau dikali harus 195, kalau ditambah harus 2. Nah, berarti 15 dan negatif 13. Maka di sini L-nya itu ada 2, negatif 15 dan 13. Tapi karena L adalah lebar,
nggak mungkin yang negatif. Jadi L-nya pasti kita pilih yang positif, yakni 13. Oke, karena L-nya sudah ketemu 13, tapi di sini tanyakan adalah P-nya. Nah, kita lihat lagi diketahui apa tadi? P adalah 2 tambah L, maka P-nya adalah 15. Ya, 15 cm. Oke, dipahami dulu ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Di sini terdapat persamaan grafik fungsi kuadrat yang dimaksud di gambar. Nah, ini ada gambarnya ya, dan ada option jawabannya. Oke, kita lihat di sini. Jika kita ingin menentukan suatu persamaan atau fungsi dari gambar atau grafik kuadrat, di sini ada rumusnya. Fx adalah A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Di mana X1 dan X2 adalah titik potong grafik dan sumbu X. Kita lihat di grafiknya. Berarti X1 dan X2-nya berapa? Ya, X1 dan X2-nya adalah 1 dan 3. Maka langsung masukkan saja. Berarti Fx-nya sama dengan Y, itu A dikali X kurang 1 dikali X kurang 3. Oke, kita coba kalikan dulu yang X kurang 1 dikali X kurang 3 ya. Jadi kita peroleh Y sama dengan A dikali X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, di sini kita tentukan dulu A-nya dengan cara menggunakan titik yang ada di soal. Di sini ada titik 0,6 ya, perpotongan dengan sumbu Y. Maka kalau kita substitusikan, nah Y-nya itu sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 0. Jadi 6 sama dengan A dikali 0 kurang 0 tambah 3. Bisa dipahami ya? Nah, maka di sini kita peroleh 3A sama dengan 6. Maka A-nya adalah 2. Oke, karena A-nya sudah ketemu, yakni 2. Berarti Fx sama dengan 2 dikali X kuadrat kurang 4X tambah 3. Atau boleh Y-nya, berarti sama dengan, tinggal dikali saja, 2X kuadrat kurang 8X tambah 6. Yakni jawabannya yang C ya. Oke, selanjutnya ya. Nomor 6. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jamnya itu seperti pada layar. Agar biaya minimum produk tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu. Nah, di sini pertama kita harus mencari dulu biaya per X jam gitu kan. Ini tadi per jam ya, 4X kurang 800 tambah 120 per X itu. Berarti kalau selama X jam, ya kita kali X dulu. Jadi kita peroleh persamaannya, yakni Y sama dengan 4X kuadrat dikurang 800X ditambah 120. Nah, di sini biaya minimum, berarti ya titik minimum dari suatu persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ini. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu nilai minimum. Ini tuh rumusnya, ada X sama dengan min B per 2A, Y-nya diskriminan per min 4A. Atau bisa juga kita gunakan X-nya min B per 2A, sedangkan Y-nya adalah F dari X maksimumnya tadi, atau X minimumnya tadi. Nah, jadi dua rumus ini bisa digunakan untuk mencari nilai minimum dari suatu grafik ya, atau fungsi kuadrat gitu ya. Oke, kita coba gunakan dulu. Jadi di sini kita mau mencari nih, berapa waktu yang dibutuhkan agar biaya minimum. Berarti waktunya itu dalam X jam. Berarti kita mau cari X-nya. Ya, kita langsung gunakan saja rumusnya. Di sini X maksimum berarti min B per 2A. Maka di sini jawabannya min 8 min dari negatif 800 dibagi 2 dikali 4. Yakni jawabannya 100. Oke, berarti minimum
Waktu yang dibutuhkannya adalah 100 jam supaya produknya itu dapat diselesaikan dengan biaya yang paling minimum. Gitu ya. Oke, dipahami dulu. Baik, cukup sekian pembahasan kita kali ini terkait materi persamaan kuadrat. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang dipahami, bisa langsung kita diskusikan di kolom komentar ya. Silahkan dipahami lagi videonya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.